Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat dari grup 1 akan menjelaskan materi dalam mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan, yaitu Program Rekapitalisasi Perbankan Nasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian terkait persyaratan untuk mengikuti program rekapitalisasi. Nah, program rekapitalisasi yang harus dipenuhi dalam dunia perbankan yaitu yang pertama adalah pemeriksaan secara menyeluruh atau due diligence. Nah, dalam pemeriksaan ini bank-bank dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu kategori A, B, dan C. Kategori A adalah bank yang memiliki capital adequacy ratio atau CAR 4% atau lebih. Kategori bank yang memiliki CAR lebih kecil dari 4% dan serendah-rendahnya minus 25%. Selanjutnya kategori C adalah bank-bank yang memiliki CAR di bawah minus 25%. Bagi bank yang termasuk dalam kategori A tidak diikutsertakan dalam program rekapitalisasi sebab dipandang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Bank yang diikutsertakan dalam program rekapitalisasi adalah bank-bank yang termasuk dalam kategori B. Sedangkan bagi bank yang dalam kategori C dibagi atau diberi kesempatan selama 30 hari untuk mencapai CAR. Sekurang-kurangnya seperti yang tadi minus 25%. Jika tidak berhasil meningkatkan CAR-nya, maka permasalahan bank-bank tersebut akan diselesaikan secara bersama oleh Bank Indonesia dan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN dengan langkah pembekuan izin usaha bank tersebut. Yang kedua, pemeriksaan atas uji kelayakan dan kepantasan atau fit and proper test. Menurut keputusan bersama dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia nomor 53 garis miring KMK 017 garis miring tahun 1999 dan 31 strip 12 garis miring KEP garis miring GBI tanggal 8 Februari tahun 1999 tentang pelaksanaan program rekapitalisasi Bank Umum. Pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan pemeriksaan atas uji kelayakan dan kepantasan atau fit and proper test adalah evaluasi terhadap kompetensi dan integritas pemegang saham. Kemudian menurut pasal 1 angka 7, keputusan tersebut pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan mencapai suara pada bank umumnya atau pada bank umum, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan tidak melakukan pengendalian dan atau pihak yang memiliki saham kurang dari 25% dan jumlah saham yang dikeluarkan dan punya hak suara pada bank umum, namun yang bersangkutan dapat dibuktikan melakukan pengendalian. Nah, selain kedua hal di atas, bank-bank tersebut harus mempersiapkan rencana kerja atau business plan yang akan dievaluasi oleh Bank Indonesia. Rencana kerja ini dipergunakan sebagai bahan dalam mempertimbangkan kelayakan suatu bank untuk diikutsertakan atau tidak dalam program rekapitalisasi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum Pasal 1 Ayat 5 menjelaskan bahwa rencana kerja atau business plan adalah rencana bank umum untuk memperbaiki kinerja usaha dan memenuhi seluruh ketentuan kehati-hatian sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan. Saja terkait persyaratan untuk mengikuti program rekapitalisasi dalam mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan. Saya Taufik Hidayat dari grup 1 akan dilanjutkan materinya oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sarip Menggulan, saya dari KB 1803 dengan mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan. Kami dari kelompok 1 ingin membahas sebuah materi yang berjudul Program Rekapitalisasi Perbankan Nasional atau tindakan pemerintah dalam rangka program rekapitalisasi. Program rekapitalisasi
perbankan untuk pertama kali digulirkan melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 84 tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998. Peraturan pemerintah ini telah berfungsi sebagai payung tindak lanjut yang kemudian dilaksanakan oleh instalasi-instalasi program yang menyangkut konsekuensi adanya pernyataan modal negara yang dalam jangka tertentu. Biasanya kebangkrutan merupakan alasan untuk melakukan rekapitalisasi. Dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 1998 memberikan definisi sebagai program rekapitalisasi dalam sebagai berikut. Program rekapitalisasi bank umum dalam upaya meningkatkan permodalan untuk mencapai kewajiban persediaan modal minimum atau KPMM sebagai ketentuan yang ditetapkan. Program rekapitalisasi dilaksanakan dalam rangka memperkuat struktur permodalan bank umum melalui penyetoran modal oleh pemegang saham atau pemilik maupun oleh investor baru dan penerataan modal negara. Peraturan pemerintah ini kemudian ditindaklanjuti melalui 2 keputusan bersama antar Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang mencakup hal sebagai berikut. Yang pertama, keputusan bersama yang mengatur perihal pembentukan 3 komite dalam rangka program rekapitalisasi bank umum, yaitu Komite Kebijakan, Komite Evaluasi, Komite Teknis. Dan yang B ataupun yang kedua, keputusan bersama yang mengatur perihal pelaksanaan atas program rekapitalisasi bank umum. Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 1998 menegaskan keikutan serta bank-bank yang mencakup program rekapitalisasi, yaitu seluruh bank umum nasional serta bank-bank pembangunan daerah. Namun kemudian dinyatakan sebagai pelaksanaan program rekapitalisasi bagi bank-bank BUMN atau bank umum milik negara, bank-bank pembangunan daerah atau serta bank take over atau BTO ditetapkan sebagai melalui ketentuan-ketentuan tersendiri khusus perihal pelaksanaan rekapitalisasi pada BTO yang diatur melalui surat keputusan bersama SKB antara Menteri Keuangan Gubernur BI. Nama saya Sona Elfrida, saya dari kelompok 1 kelas AB 1803. Di sini saya ingin menjelaskan tentang program pemerintah dalam rangka rekapitalisasi. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum perlu dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan agar dapat diimplementasikan. Yang B, bahwa pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A perlu ditetapkan dengan keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia. Memutuskan menetapkan keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia tentang pelaksanaan program rekapitalisasi bank umum. Bab 1 tentang ketentuan umum. Pasal 1. Dalam keputusan bersama ini dimaksud dengan 1. Bank umum adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang kedua, program rekapitalisasi bank umum adalah program sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998. Yang ketiga, due diligence adalah audit keuangan terhadap bank umum dalam rangka pelaksanaan program rekapitalisasi bank umum. Yang keempat, kewajiban penyediaan modal minimum atau capital adequacy ratio
yang disingkat CAR. Yang selanjutnya disebut KPMM adalah kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang kelima, rencana kerja atau business plan adalah rencana bank umum untuk memperbaiki kinerja usaha dan memenuhi seluruh ketentuan kehati-hatian sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan. Yang keenam, fit and proper test adalah Yang kelima, rencana kerja atau business plan adalah rencana bank umum untuk memperbaiki kinerja usaha dan memenuhi seluruh ketentuan kehati-hatian sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan. Yang keenam, fit and proper test adalah evaluasi terhadap kompetensi dan integritas pemegang saham, pengendali dan kompetensi serta kompetensi, integritas dan independensi Dewan Komisaris dan Direksi adalah mengendalikan kegiatan operasional bank umum. Yang ketujuh, pemegang saham. Pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara pada bank umum, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan tidak melakukan pengendalian, atau pihak yang memiliki saham kurang dari 25% dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara pada bank umum, namun yang bersangkutan dapat dibuktikan melalui pengendalian. Yang kedelapan, posisi devisa neto atau PDN adalah penjumlahan nilai absolut dari selisih bersih aktiva dan pasifa valuta asing dalam neraca ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban valuta asing, baik berupa komitmen maupun kontingensi dalam rekening administrasi yang seluruhnya dinyatakan dalam rupiah sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. 9. Komite pengarah adalah komite sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 84 tahun 1998 tentang program rekapitalisasi bank umum yang anggotanya terdiri dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. 10. Komite kebijakan adalah komite yang anggotanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia nomor 52/017/1999 tanggal 31/11/KEP/GBI tanggal 8 Februari tahun 1999 tentang pembentukan komite kebijakan, evaluasi dan komite teknisi dalam rangka pelaksanaan program rekapitalisasi bank umum yang tugasnya memutuskan kelayakan, rencana kerja, dan pemenuhan fit and proper test serta memberikan rekomendasi kepada komite pengarah mengenai keikutsertaan bank umum dalam program rekapitalisasi bank umum. 11. Komite evaluasi adalah komite yang anggotanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia nomor 52/017/1999 nomor surat 31/11/KEP/GBI tanggal 8 Februari tahun 1999 tentang pembentukan komite kebijakan, komite evaluasi dan komite teknis dalam rangka pelaksanaan program rekapitalisasi bank umum yang tugasnya menilai kewajaran dan kelayakan rencana kerja bank umum, menilai pemenuhan fit and proper test terhadap pemegang saham, komisaris, dan anggota direksi bank umum, serta merekomendasikan kepada komite kebijakan mengenai kewajaran rencana kerja dan pemenuhan fit and proper test. 12.
Komite teknisi adalah komite yang anggotanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia nomor 52 KMK 017 1999 31 KEP GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang pembentukan Komite Kebijakan, Komite Evaluasi, dan Komite Teknis dalam rangka pelaksanaan program rekapitulasi Bank Umum yang tugasnya meneliti kewajaran dan kelayakan rencana kerja Bank Indonesia Bank Umum, meneliti pemenuhan fit and proper test dari pemegang saham, komisaris dan anggota direksi Bank Umum. 13. Batas umum pemberian kredit atau BMPK adalah persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank umum sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ke-14, kredit kepada pihak terkait dengan bank umum adalah kredit A sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku pada saat due diligence dilakukan, yang digunakan oleh semua komite dalam membuat keputusan awal berkenaan dengan kemampuan bank umum untuk direkapitalisasi, dan B sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/177 KEP DIR tahun 1998 tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum yang digunakan untuk menghitung pelanggaran atau pelampauan kredit kepada pihak terkait yang masih tercatat pada pembukuan bank umum yang digunakan untuk menetapkan satu kebutuhan tambahan modal yang harus disetor segera setelah rekapitalisasi menurut program rekapitalisasi bank umum selesai dan atau waktu dan metode untuk koreksi pelanggaran yang dimaksud yang harus dicantumkan dalam perjanjian rekapitalisasi. 15. Bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dalam program rekapitalisasi umum adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat atau dalam penjaminan pemerintah atas dana pihak ketiga dan kewajiban bank umum lainnya berdasarkan Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1990 dan Keputusan Presiden nomor 120 tahun 1998. 16. Penyertaan modal negara adalah penyetoran oleh pemerintah kepada bank umum yang layak diikut sertakan dalam program rekapitalisasi bank umum dalam bentuk saham preferen yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa atau convertible preferred share. 17. Saham preferen yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Selanjutnya disebut saham preferen adalah saham yang A. Memiliki hak suara pada hal-hal yang bersifat strategis atau strategic voting right yang terbatas pada 1. Pengangkatan atau pemberhentian serta perubahan-perubahan penting pada manajemen bank umum, merger, akuisisi, likuiditas yang dilakukan secara sukarela atau selain yang didasarkan pada kebijakan Bank Indonesia, penjualan aset yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usahanya, penerbitan saham baru atau instrumen sejenis saham lainnya, serta penetapan dividen. Yang kedua, penunjukan anggota direksi untuk mewakili pemerintah sebagai pemegang saham preferen. Yang ketiga, perolehan pembayaran dividen secara kumulatif atau tidak secara kumulatif. Yang keempat, perolehan pembayaran terlebih dahulu dalam hal bank likuidasi. B. Pengkonversian dari saham preferen menjadi saham biasa terjadi
seketika pada saat 1. Pemerintah sebagai pemegang saham preferen mengalihkan atau menjual saham preferennya kepada pihak lain. Yang kedua, terjadi pelanggaran terhadap perjanjian rekapitalisasi yang tidak diselesaikan. Yang ketiga, penjualan tambahan saham preferen oleh manajemen kepada investor tanpa persetujuan pemerintah. 18. Perjanjian rekapitalisasi adalah perjanjian antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dengan pemegang saham, pengendali serta Dewan Komisaris dan Direksi Bank Umum dalam rangka pelaksanaan program rekapitalisasi Bank Umum. 19. Bank Umum dengan status Bank Takeover atau BTO adalah bank umum yang pengoperasiannya dan pengendaliannya diambil alih oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional yang disingkat BPN. Sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan Ketua BPPN nomor 2/BPPN/1998, nomor 7/BPPN/1998, nomor 8/BPPN/1998 dan nomor 19 BPPN/1998. Demikianlah penjelasan yang saya sampaikan tentang program pemerintah dalam rangka rekapitalisasi Bank Umum. Dari yang saya jelaskan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sagita. Di sini saya akan melanjutkan topik pembahasan rekapitalisasi perbankan. Adapun bagian yang saya akan bahas yaitu mengenai pembiayaan program rekapitalisasi. Yang kita ketahui, pemerintah memiliki tujuan untuk menyelamatkan bank dari kesulitan besar, seperti timbulnya bunga kredit yang bermasalah dengan jumlah besar dan beroperasinya bank dengan selisih bunga negatif. Hal itu membuat pemerintah turun langsung untuk membenahi struktur permodalan bank dengan melakukan program rekapitalisasi perbankan bagi seluruh perbankan nasional. Hasilnya, bank dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, kategori Bank A adalah kelompok bank yang memiliki rasio kecukupan modal sebesar 4% ke atas. Selanjutnya kategori Bank B, yaitu kelompok bank yang memiliki rasio kecukupan modal lebih kecil dari 4% sampai minus 25%. 3 kategori C, kelompok bank yang memiliki rasio kecukupan modal di bawah minus 25%. Bank-bank dalam kategori A dapat terus beroperasi dan bank dalam kategori B diikutsertakan dalam program rekapitalisasi setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sedangkan bank dalam kategori C dapat diikutsertakan setelah pemegang sahamnya melakukan penyetoran modal, sehingga banknya masuk kategori B dan juga memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Mariski akan memberikan contoh rekapitalisasi perbankan Indonesia, yaitu lemahnya sistem kontrol dari Bank Indonesia terhadap bank-bank bermasalah, adanya oknum-oknum BI yang terlibat dalam berbagai tindakan pelanggaran bank, banyaknya kredit bermasalah atau non-performing loan, pelanggaran BMPK, batas maksimum pemberian kredit, lemahnya penerapan law enforcement terhadap para parkir yang nakal, yang kesemuanya memberikan citra yang kurang menguntungkan pada masyarakat luas, menjadikan masyarakat terhadap dunia perbankan, khususnya otoritas moneter semakin lemah. Oleh karena itu, indikator CIR sebaiknya jangan dijadikan satu-satunya dasar bagi penyehatan perbankan nasional, tetapi juga perlu mempertimbangkan indikator lain yang bersifat konvensif dan bukan sepotong-potong. Oleh karena itu, program rekapitalisasi perbankan akan sulit diterapkan kalau permasalahan mendasar dalam dunia perbankan belum